Letusan gunung berapi adalah salah satu fenomena alam paling dahsyat di muka bumi. Dalam hitungan detik, sebuah letusan bisa menghancurkan kota, meluluh lantakan hutan, menewaskan ribuan jiwa, dan bahkan mengubah iklim global selama bertahun-tahun. Namun di balik kehancurannya, tersembunyi sisi konstruktif yang luar biasa. Dari membentuk daratan baru, dan menciptakan tanah yang luar biasa suburnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya gunung berapi terbentuk? Dan bagaimana karakteristik serta contoh nyata dari masing-masing letusan gunung berapi? Untuk memahami gunung berapi, kita harus menyelam jauh ke dalam struktur bumi. Bumi bukanlah bongkahan padat, tetapi berlapis-lapis. Terdiri dari inti dalam yang disebut dengan inner core, inti luar atau outer core, mantel bumi atau mantle, dan kerak bumi yang disebut dengan crust. Di bagian inner core inilah, ilmuwan memperkirakan memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai 6.000 derajat Celcius. Panas ini menyerupai suhu panas permukaan matahari yang mampu melelehkan logam tantalum hafnium. Salah satu logam yang titik lelehnya paling tinggi di dunia. Suhu ini menyebabkan material di outer core yang lebih panas naik, sementara material yang lebih dingin tenggelam. Proses ini menciptakan arus konveksi. Kondisi ini menyebabkan batuan di sekitar mantel bumi mencair, menyebabkan terbentuknya magma. Magma ini panasnya sangat tinggi, memiliki kandungan campuran cairan silikat panas, gas terlarut, dan kristal mineral, yang mengandung unsur-unsur seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, dan lainnya. Karena magma memiliki karakteristik lebih ringan daripada batuan di sekitarnya, menyebabkannya naik ke permukaan. Saat bergerak naik, tekanan magma dapat melemahkan kerak bumi, hingga menciptakan retakan atau celah yang dikenal sebagai ventilasi vulkanik. Melalui celah inilah magma akhirnya keluar dan memicu terjadinya letusan gunung berapi. Namun, pergerakan magma tidak hanya berhenti pada proses erupsi. Aktivitas ini juga dapat mengganggu keseimbangan struktur geologis di sekitarnya, termasuk pergerakan lempeng tektonik. Ketika tekanan meningkat dan batuan bergeser, getaran pun terjadi. Inilah yang kita kenal sebagai gempa vulkanik, fenomena yang sering menyertai atau mendahului letusan gunung berapi. Saat gunung berapi meletus, memuntahkan beragam material ke permukaan, baik dalam bentuk cair maupun padat. Salah satu material padat yang paling umum adalah abu vulkanik, partikel halus yang terbawa angin dan bisa menyebar hingga ratusan kilometer jauhnya. Meski berbahaya dalam jangka pendek, abu vulkanik mengandung berbagai unsur hara dan mineral penting, seperti kalium, fosfor, dan magnesium, yang menjadikan tanah di sekitar gunung berapi sangat subur. Inilah alasan mengapa lahan vulkanik sering menjadi pusat pertanian yang subur dan produktif. Tidak hanya itu, material cair yang dikeluarkan letusan gunung berapi salah satunya ialah lava. Lava ini memiliki panas sangat tinggi, mencapai 1.200 derajat Celcius, dan membakar apapun yang berada di sekitarnya. Namun begitu mencapai permukaan, lava langsung bersentuhan dengan udara, air, atau permukaan tanah yang jauh lebih dingin. Karena tidak ada lagi sumber panas yang mempertahankannya dalam bentuk cair, lava kehilangan panas secara cepat, lalu mulai membeku. Proses pendinginan ini mengubah lava menjadi batuan beku ekstrusif, yang membentuk daratan baru, lereng gunung, dan bahkan pulau-pulau vulkanik. Proses inilah yang sering terjadi di wilayah cincin api Pasifik, termasuk Indonesia. Letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam paling dahsyat di bumi. Namun, tak semua letusan terjadi dengan cara yang sama. Setiap gunung punya karakter, dan setiap letusan punya wajahnya sendiri. Inilah berbagai jenis letusan gunung berapi, dari yang tenang namun menghancurkan, hingga yang tiba-tiba dan mematikan. Yang pertama ialah letusan Hawaii. Letusan Hawaii terjadi karena magma yang sangat cair, kaya akan gas, dan rendah kandungan silika. Ketika tekanan dari dalam bumi mendorong magma ini ke permukaan, ia tidak meledak, tapi mengalir perlahan menyebar seperti sungai pijar yang membakar segala yang dilewatinya. Lava yang mendingin membentuk daratan baru, memperluas pulau, bahkan menciptakan pulau baru dari dasar laut. Pulau-pulau seperti Hawaii, Maui, dan Kilauea semuanya lahir dari letusan semacam ini. Yang kedua ialah letusan strombolian. Letusan strombolian terjadi karena akumulasi gas di dalam saluran magma. Saat tekanan gas cukup besar,
Ia meledak, mendorong lava dan material vulkanik ke udara. Tapi karena magma di sini lebih kental dibanding letusan Hawaii, lava tidak mengalir mulus. Setiap beberapa menit, ledakan kecil terdengar, diiringi semburan lava, batu pijar, dan abu yang melesat ke udara. Tidak terlalu dahsyat, tapi cukup kuat untuk menggetarkan tanah dan memukau mata. Yang ketiga ialah letusan vulkanian. Letusan vulkanian terjadi ketika magma yang kental dan penuh tekanan gas terperangkap di bawah permukaan. Karena viskositas tinggi, gas sulit keluar dan tekanan yang terus meningkat. Hingga kerak yang menyumbat kawah tidak sanggup lagi menahan dan meledak dalam satu hentakan yang menghancurkan. Salah satu contoh klasik letusan ini adalah Gunung Semeru dan Anak Krakatau di Indonesia, yang kerap menunjukkan karakteristik letusan vulkanian. Cepat, keras, dan berulang-ulang dalam waktu singkat. Yang keempat, ialah letusan Plinian. Letusan ini terjadi ketika magma yang sangat kental dan kaya akan gas terperangkap di dalam dapur magma, jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, tekanan internal terus meningkat karena akumulasi gas yang tak mampu keluar. Sampai akhirnya, tekanan itu mencapai batas maksimum. Dan pada titik inilah kerak bumi tak lagi sanggup menahannya. Dan kemudian segalanya meledak. Dalam satu hentakan besar, gunung melontarkan kolom abu dan gas superpanas yang membumbung 20 hingga 40 km ke atmosfer, menembus lapisan stratosfer. Letusan seperti ini mengubah landscape, mengganggu iklim global, bahkan mengancam peradaban. Contohnya, letusan Gunung Tambora di Indonesia pada tahun 1815. Letusan Plinian terbesar dalam sejarah modern. Yang kelima ialah letusan Surtseyan. Letusan Surtseyan terjadi ketika magma meletus di perairan dangkal, biasanya kedalaman kurang dari 200 meter. Saat magma bersentuhan langsung dengan air, perbedaan suhu ekstrim memicu ledakan uap. Uap yang terbentuk dalam tekanan tinggi menciptakan letusan yang eksplosif, berulang, dan sangat berisik, memuntahkan air, abu, dan material vulkanik ke udara. Material ini kemudian menumpuk dan mengeras, membentuk kerucut pulau di atas permukaan laut atau awal terbentuknya pulau vulkanik. Letusan Surtseyan adalah perpaduan kekuatan api dan air. Ia tidak hanya menyuguhkan pemandangan luar biasa, tetapi juga peluang langka bagi ilmuwan untuk mengamati terbentuknya daratan baru. Yang keenam ialah letusan freatik dan freatomagmatik. Letusan freatik terjadi ketika air tanah atau air hujan yang meresap ke dalam tanah bersentuhan dengan batuan panas atau magma dangkal. Air tersebut langsung berubah menjadi uap dalam tekanan tinggi dan meledak ke permukaan. Ledakan ini tidak mengeluarkan magma baru, hanya uap, abu, batuan lama, dan gas beracun yang terlempar dengan kecepatan tinggi. Salah satu contohnya terjadi di Gunung Ontake negara Jepang, tahun 2014. Tanpa adanya peringatan, letusan freatik menewaskan lebih dari 60 pendaki. Sementara itu, letusan freatomagmatik adalah gabungan interaksi antara magma dan air. Saat magma yang sangat panas naik dan langsung bersentuhan dengan air tanah atau air laut, perbedaan suhu ekstrim memicu ledakan dahsyat uap dan lava. Letusan ini lebih eksplosif dari freatik karena mengandung material vulkanik baru, yaitu magma yang pecah akibat tekanan uap. Hasilnya, abu halus, lapili, dan uap panas menyembur ke udara dalam semburan mendatar maupun vertikal. Contohnya adalah letusan Gunung Taal di Filipina tahun 2020, yang menampilkan kombinasi freatomagmatik dan magmatik, menyebabkan hujan abu hingga ke Manila, dan mengganggu penerbangan internasional. Terima kasih telah menonton, saksikan video lainnya untuk menambah wawasan. Jangan lupa subscribe